Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasalwa Alina Putri dengan NIM F1C422044 dari kelas Biologi R002. Di sini saya akan membuat tugas UAS Biologi Dasar dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Baik, seperti yang kita ketahui, apa aja sih yang ada di keanekaragaman hayati? Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, serangga, burung, dan mikroorganisme, dengan adanya variasi dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta antara mereka dengan lingkungannya. Jenis-jenis keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Untuk yang kedua, ada tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman yang terjadi pada tingkat populasi yang sama. Hal ini disebabkan adanya susunan gen yang berbeda-beda tiap individu dalam satu spesies. Keseluruhan materi genetik dalam suatu populasi disebut dengan gen pool atau plasma nutfah. Keanekaragaman genetik ini juga disebut variasi pada tingkat keanekaragaman genetik ini mempengaruhi bentuk fenotip yang dapat dilihat secara langsung dan secara fisiologis. Semakin beragam keanekaragaman genetik suatu populasi, maka menunjukkan semakin besar kemampuan populasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Indonesia yang memiliki keanekaragaman lingkungan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya variasi genetik tersebut. Hayati tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Selain itu, keanekaragaman genetik terjadi karena dua faktor, yaitu adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dan perkawinan. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan secara anatomi maupun fisiologi pada sistem organisme. Apabila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Karakteristik keanekaragaman pada tingkat genetika cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Untuk yang kedua, hayati tingkat spesies. Keanekaragaman jenis di Indonesia sangat tinggi. Keanekaragaman ini terbagi menjadi 3 parameter, yaitu species richness atau kekayaan jenis, diversity atau keanekaragaman jenis, dan evenness atau kemerataan jenis. Di Indonesia, tingkat species richness, diversity, dan evenness sangat tinggi.
Keanekaragaman spesies tersebut antara lain terdapat 8.500 spesies ikan, 1.533 spesies burung, 35 jenis primata, 600 jenis reptil dan 270 jenis amfibi dan 38.000 jenis tumbuhan. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman terbesar untuk jenis kupu-kupu, burung, nuri-nurian, palem-paleman, serta tumbuh-tumbuhan dan hewan endemik. Pada tahun 2007, sebanyak 127 jenis mamalia, 382 jenis burung, 31 jenis reptilia, 9 jenis ikan, 20 jenis serangga, 2 jenis krustasea, 1 jenis aktozoa, dan 12 jenis bivalvia telah ditetapkan Departemen Kehutanan sebagai flora dan fauna yang dilindungi. Keanekaragaman tingkat spesies dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dan genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies juga semakin tinggi. Untuk yang terakhir, ada hayati tingkat ekosistem. Indonesia yang memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi. Diperkirakan Indonesia juga memiliki 90 tipe ekosistem di daratan maupun perairan. Terlebih lagi terdapat 15 formasi hutan alam yang tersebar dari ujung barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke. Setiap ekosistem memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara ekosistem satu dengan ekosistem lainnya. Keanekaragaman ekosistem memiliki kaitan dengan kekayaan tipe habitat. Keanekaragaman ekosistem tidak hanya terjadi dari satu pulau lainnya, tetapi juga dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu pulau. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Sistem buatan adalah sistem klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri dari makhluk hidup tersebut. Sistem ini umumnya tersusun berdasarkan ciri atau sifat sesuai keinginan manusia atau sifat lain. Contohnya yaitu Aristoteles yang membagi makhluk hidup dalam dua kelompok berdasarkan klorofil dan kemampuan berpindah. Yang kedua, klasifikasi sistem alami. Sistem ini dibuat berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi. Contoh klasifikasi sistem alami yaitu hewan berkaki, bersayap, dan bersirip terbagi berdasarkan cara gerak. Hewan berbulu, berambut, dan bercangkang terbagi berdasarkan penutup tubuhnya. Biji berkeping 2 dan berkeping 1 terbagi berdasarkan tumbuhan yang memiliki biji. Yang terakhir, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi keanekaragaman hayati ini berdasarkan pada jauh dekatnya keberadaan antara takson yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain, sistem ini disusun berdasarkan pada persamaan fenotipe.